Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugia akan membawakan materi tentang prediksi penderita COVID-19 dengan metode linear regresi untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah KKPM. Nah, jadi tugasnya itu adalah melakukan prediksi jumlah penderita yang positif COVID-19 untuk 5 hari ke depan setelah tanggal 16 April 2020 menggunakan data harian pada website resmi pemerintah www.covid19.co.id mulai tanggal 16 Maret 2020 dengan mengimplementasikan metode linear atau logistic regression. Nanti dipresentasikan dalam bentuk video, kemudian nanti diupload di YouTube. Oke, kita sebelum masuk ke prediksi menggunakan regresi linear, kita masuk dulu ke masalah kita apa ini yang dibahas. Sebenarnya ini adalah perjalanan dari COVID-19 ya, virus corona. Jadi pertama kali itu 31 Desember 2019, laporan resmi dari pemerintah Tiongkok, WHO mengumumkan musiman kasus pneumonia terjadi di Wuhan, Tiongkok. Laporan ini diumumkan di hari perayaan pergantian tahun baru, di mana ribuan atau bahkan jutaan warga Tiongkok orang merayakannya. 1 Januari 2020, US Center for Disease Control and Prevention (CDC) mengidentifikasi kalau pasar seafood di Wuhan sebagai tempat munculnya wabah pneumonia. Berdasarkan penyelidikan pemerintah Tiongkok, pasar tersebut pun ditutup untuk publik. 7 Januari 2020, pemerintah Tiongkok mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru. Awalnya disebut sebagai 2019 nCoV oleh WHO. 11 Januari 2020, pemerintah Tiongkok melaporkan kasus kematian pertama akibat virus ini 13 Januari 2020. Untuk pertama kalinya, WHO melaporkan ada kasus COVID-19 di luar Tiongkok. Negara pertama itu adalah Thailand. 23 Januari 2020, kota Wuhan dikarantina. Seluruh penerbangan dan kereta dari kota tersebut dibatalkan. Begitupun juga bus, kereta bawah tanah, kapal feri dari Wuhan juga ditangguhkan. WHO menyatakan bahwa virus corona ini belum dapat dikategorikan sebagai global health emergency sebab tak ada bukti penularan dari manusia ke manusia di luar Tiongkok. Kemudian, 1 bulan, 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah virus corona sebagai global health emergency. Saat itu lebih dari 90.000 masyarakat global dari 18 negara positif terinfeksi virus ini. Kemudian 2 Februari, kasus kematian pertama di luar Tiongkok akibat COVID-19 ada di negara Filipina. Korbannya adalah warga negara Tiongkok berusia 44 tahun yang berasal dari Wuhan. 9 Februari, jumlah korban virus corona sudah melebihi wabah SARS yang terjadi pada tahun 2003 dan 2004 yang menewaskan 774 orang tewas. Pada hari itu juga, virus corona telah menewaskan 811 orang masyarakat global. 11 Februari, WHO mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru tersebut diberi nama COVID-19 yang artinya Coronavirus Disease 2019. 2 Maret, akhirnya sampai pula juga virus ini di Indonesia, dengan pemerintah Indonesia mengumumkan 2 WNI positif COVID-19 di Depok. Keduanya menjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 11 Maret, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Jadi, corona ini adalah musuh kita bersama ya. Sekarang kita masuk ke regresi linear. Ini dikutip dari Luis Pessoa P.Y. dari Brown University. Regresi linear itu adalah bentuk modeling statistik yang mencoba untuk mengevaluasi hubungan antara satu variabel yang disebut dependent variable dan satu atau lebih variabel lain yang disebut independent variable yang membentuk sebuah analisis global yang memproduksi sebuah persamaan untuk menyatakan hubungan antara dua jenis variabel tersebut. Model ini dapat memprediksi satu variabel dari variabel lainnya. Nah, data COVID-19 Indonesia sendiri bisa diakses di www.covid19.co.id. Masuk di websitenya, kemudian kita masuk ke sebaran, terus dari sebaran itu
Nanti bisa di-download di sini. Sebenarnya cukup lama ya. Di-download di sini. Dia itu datanya itu berasal dari BNPB. Di sini kita masuk ke portal JIS INA COVID-19. Terus di sini disediakan database-nya. Database-nya ya, masuk di tab sini. Database-nya itu ada di data, kemudian kita bisa download. Jadi pemerintah cukup sigap ya. Di sini ada statistik disediakan, ada 4 jenis statistik. Ada statistik yang akan digunakan itu statistik perkembangan COVID-19 di Indonesia. Jadi di sini secara umum ya Indonesia. Di sini juga disediakan COVID-19 Indonesia per provinsi. Nah di sini COVID ini dia itu datanya itu kita download di sini. Datanya itu kita minta spreadsheetnya dalam Excel, akan disediakan banyak jenis, bisa dalam bentuk CSV. Ini dia bentuk CSV. Nah CSV itu nanti bakal di-load di Excel, sehingga datanya akan di-load di Excel sehingga datanya menjadi datanya seperti ini. Di sini datanya itu data bersihnya dari websitenya itu kita punya hari ke tanggal, jumlah kasus baru per hari, jumlah kasus kumulatif hingga hari ini, jumlah pasien dalam perawatan atau istilahnya PDP, persentase PDP, jumlah pasien yang sembuh, persentase pasien yang sembuh, jumlah pasien yang meninggal, persentase pasien meninggal, jumlah kasus sembuh, jumlah kasus meninggal per hari, jumlah kasus dirawat per hari, jumlah kasus yang sedang diinvestigasi di lapangan, kemudian perbaruan terakhir pada tanggal berapa. Kemudian ada juga primary key ya, supaya tetap unik. Nah, kita masuk ke metode regresi linear. Regresi linear itu digunakan untuk mencari sebuah equation ya, yang fit. Jadi mencari persamaan yang cocok, yang fit dengan data yang kita punya, di mana variabel penilaian itu bersifat kontinu dengan rumus umum seperti ini ya, y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali x1 dan seterusnya sebanyak jumlah data beta n kali xn ditambah error. Yang diberikan itu adalah himpunan poin-poin x pasangan berurutan x i, yi, dimana kita berharap fungsi dari itu dapat melewati semua titik tersebut. Tapi meskipun begitu, kenyataannya tidak semua titik-titik itu akan dilewati. Nah, di sini tugas kita adalah mencari best fit dari garis best fit dari titik-titik tersebut. Nah, kita mengenal namanya residu atau error. Residu atau error itu adalah jarak atau hasil pengurangan dari observed value, nilai yang sebenarnya dikurang predicted value. Ini predicted value-nya ya, bentuk garis. Nah, ini adalah errornya. Semakin jauh errornya berarti akurasinya semakin turun, dan semakin dekat berarti akurasinya bagus. Nah, sekarang kita mengenal lagi sum square error, SSE dan TSS atau total sum of square. SSE itu adalah selisih antara yang sebenarnya y observed dikurang yang diprediksi yang diprediksi itu dipangkat 2 kan, kemudian itu dijumlahkan sebanyak n data. SSS sendiri itu y observed atau y yang sebenarnya itu dikurang dengan mean atau rata-rata dari observe-nya dipangkat 2 kan, kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian itu berguna untuk mengetahui seberapa akurat model yang kita berhasil bangun. Itu R kuadrat sama dengan 1 kurang SS per TSS. Rentang R kuadrat itu antara 0 sampai 1. Semakin dekat dengan 1 berarti model yang kita buat atau equation yang kita hasilkan itu berarti makin akurat, persis makin akurat. Nah, sekarang apa itu best fit? Semakin kecil jumlah SSE nya itu semakin bagus model yang kita punya. Terus kemudian
regresi linear itu menimbulkan SSE, atau bahasa lain itu dia R kuadratnya itu diharapkan besar. Nah, di sini nanti kita ini akan menggunakan regresi linear 2 dimensi, dimana akan menggunakan X itu hari ke, dan Y itu adalah prediksinya. Nah, regresi linear itu punya dua koefisien ya, beta 0 dan beta 1. Itu ada rumusnya seperti ini. Kita membutuhkan pertama kita hitung beta 1-nya, yaitu jumlah dari data dikali jumlah dari perkalian X kali Y dikurang jumlah dari X kali jumlah dari Y per banyaknya data kali jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari X yang dipangkat 2 kan. Kita dapat koefisien B1, kita bisa masukkan dalam rumus untuk mencari beta 0, yaitu sigma Y dikurang beta 1 kali jumlah dari X sigma X per N. Nah, ini dikerjakan di Excel. Cuma dikerjakannya di Excel itu menggunakan kita mencari agar mudah ya, dicari X kuadratnya, X-nya. Rumusnya pertama tuh dicari beta 1-nya, jadi kita butuh sigma dari XY, jumlahan dari hasil kali X kali Y, kemudian dikurang dari jumlah sigma X dikali jumlah dari Y, kita butuh N, banyaknya data, kemudian kita butuh jumlahan dari X kuadrat dikurang dari jumlahan X yang dipangkatkan 2. Kita dapat rumus beta 1 seperti ini, dan beta 0 dari rumus ini dapat seperti ini. Kita masukkan dalam rumus yang tadi, diperoleh dari rumus Y sama dengan beta 0 tambah B1 beta S1 B1 beta 1X, diperoleh persamaan equationnya itu adalah Y sama dengan 110,84X dikurang 1193,83. Nah, ini dia kita melakukannya untuk prediksi 5 hari ke depan. Saat ini tanggal 16, berarti kita prediksi tanggal 17. Ini diupdate tiap hari, jadi ini diupdate-nya setiap hari tanggal jam 7. Nah, menggunakan untuk prediksi sendiri itu kita menggunakan rumusnya tadi, yang equation tadi itu, dari regresi tadi itu kita dapat seperti ini. Ini saya potong atau di hide sedikit. Nah, diperoleh prediksi besok tanggal 17 itu jumlahnya 4016 berdasarkan model ini. 4016, 18 di tanggal 18 itu seperti ini. Dan seterusnya untuk 5 hari ke depan sampai tanggal 21 itu adalah 4459. Nah, ini error ini enggak ini pendekatan ya, jadi punya error. Cara menghitung errornya itu kita menghitung SSE dan TSSS ini, jadi kita butuh dari selisih Y observe dikurang Y predict, jadi ini dikurang ini terus dipangkat 2 kan, dapat ini sama seperti itu, tarik turun. Kemudian TSS itu adalah Y observe dikurang dengan means dari average atau means dari data yang kita punya itu. Jadi, dan itu pun setelah dikurang itu 2 kurang 1419 dipangkat 2 kan. Nah, itu kita butuh jumlahannya untuk menghitung dari SSE dan TSS. Nah, setelah diperoleh SSE dan TSS itu peroleh R kuadrat itu sama 1 kurang SSE per TSS. Nah, dari sini kita dapat R kuadrat itu sama 0,8389. Kalau kita persenkan berarti sekitar 84%. Itu termasuk yang belum terlalu akurat ya. Nah, ini Excel punya fitur untuk menggambarkan hasil regresi linearnya. Jadi benar ya hitungannya itu, kita kalau misalkan bentuk bersama regresi itu adalah 110,84x kurang 1993,8, di mana R kuadrat itu 84%. Nah, ini dia regresinya biar linear untuk garis lurus. Kan ini adalah sebaran datanya. Nah, ini adalah hari keberapa sekarang, itu kemarin tuh sudah hari ke 46. Kita akan memprediksi sampai seterusnya. Nah, ini adalah prediksinya. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang logistik regresi ya.
Logistik regresi itu digunakan untuk menggenerate kurva yang untuk menggambarkan data yang berbentuk dependent variable yang itu bentuk angka biner atau dikotomus. Biasanya aplikasinya itu di medicine, obat-obatan. Biasa karena kita itu menggunakannya untuk memprediksi respon terhadap pengobatan. Kita memisalkan kalau orang-orang yang selamat itu dilabeli dengan 1 dan yang tidak berhasil selamat dilabeli dengan 0. Nah, yang menarik di sini logistic regression ini kalau misalkan kita mau gunakan untuk COVID-19 ini dari jurnal dari 2020 Prediction Analysis of Coronavirus Disease 2019 dari Lin Chi, Quan Li, dan kawan-kawan dari China University of Geoscience Beijing dan Stanford University. Logistik model ini mainly use untuk epidemiologi, digunakan untuk mengeksplor faktor risiko dari beberapa disease untuk memprediksi peluang dari terjadinya disease berdasarkan faktor risiko. Kita dapat memprediksi perkembangan dan hukum dan transmisi dari epidemiologi menggunakan regresi logistik, analisis regresi logistik. Nah, bentuknya umumnya seperti ini. Kalau untuk COVID-19 sendiri ini, QI ini bisa dikatakan kalau misalkan dia itu adalah akumulasi dari banyaknya kasus kematian yang terkonfirmasi. A adalah prediksi maksimum dari jumlah kasus kematian yang terkonfirmasi. B dan C adalah coefficient fitting. Kemudian T adalah banyaknya hari semenjak kasus pertama. T0 adalah waktu ketika kasus pertama itu terjadi. Jadi ini ya logistic regression. Jadi agak beda sama regresi yang dia itu datanya itu continue. Kalau logistic regression itu datanya itu discrete. Kemudian kalau linear regresi itu punya dikerjakan analitik ya, punya rumus analitik. Kalau regresi logistik itu biasanya pakai numerik untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian ada yang menarik kenapa saya masukkan quadratic regression ini, karena belakangan saya pantau itu kebanyakan pemodelan kalau Indonesia itu modelnya itu mendekati quadratic regresi. Quadratic regresi dia tuh sama polinomial ya, sama seperti linear regresi yang juga polinomial berajar pangkat 1. Kalau kuadratik itu berpolinomial pangkat 2. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya, sama x kuadrat tambah bx tambah c, sama kita harus menemukan variabel, kita harus mencari koefisien a, b, c. Nah, koefisien a, b, c ini kita menggunakan matris untuk mencari koefisien a, b, c seperti ini. Ini bentuk ini bisa kita selesaikan mungkin dengan Gauss Jordan atau cara-cara lain untuk menyelesaikan SPL. Nah, dan ini juga kita bisa mencari juga nilai seberapa akurat model yang kita generate nanti itu dengan ini juga agak beda. SSI nya rumusnya seperti ini, cuman dari YI dikurang AXI kuadrat kurang BXI kurang C yang dikuadratkan, tapi SST nya sama rumusnya. Nah, R kuadrat juga sama. R kuadrat itu bervariasi antara berentang 0 sampai 1. Semakin dekat dengan 1, maka semakin akurat model kita tersebut. Nah, ini source-nya. Ini menarik juga yang tentang quadratic regression ini, kenapa juga banyak yang memakainya di Indonesia. Excel itu punya fiturnya. Ini adalah ini yang tadi ya, di load. Ini bentuknya CSV, load datanya. Ini yang untuk menghitung tadi ya, menghitung cari persamaannya. Kemudian yang ini untuk memprediksi. Nah, ini yang saya sempat menarik ya, karena orang-orang sekarang lebih mendekati ini polinomial. Awal-awal kan katanya kasus kita ini mendekati eksponensial, sekarang ternyata dia polinomial. Nah, yang menarik dari Excel ini dia punya fitur untuk ini. Jadi kita bisa lihat trend line. Jadi kalau lihat linear itu linear ini ya, ini ya, garis yang linear ini kita bisa lihat ini untuk melihat akurasinya. Linear itu akurasinya itu 0, dia sekitar 84%. Kalau misalkan mau eksponensial dia tuh akurasinya lumayan ya, daripada linear itu 90,26%. Kalau logaritma itu cuma 50,21%, jadi tidak terlalu akurat. Nah, kalau power itu 93,72%. Nah, yang menarik itu polinomial, karena polinomial itu 99,4%.
Nah, polinomial dan polinomial itu regresi juga polinomial. Yang menarik adalah dia itu semakin tinggi ordernya, dia tuh derajatnya semakin naik. Seperti ini. Nah, jadi kasus COVID-19 di Indonesia itu dia itu modelnya itu bisa mendekati dengan bentuk kuadratik regresi. Jadi ada yang menarik juga, ada yang sampai 99,7%. Jadi ya bentuknya polinomial ya, polinomial pangkat 2. Jadi kita berharap kalau polinomial kuadratik berarti dia punya titik puncak. Kita berharap ini segera menemukan titik puncak, titik balik, dan kembali dia itu jumlah kasus positif di Indonesia itu adalah 0. Jadi kalau sudah 0 berarti kita sudah bebas dari COVID-19, musuh kita bersama. Semoga segera pulih kembali. Mungkin cukup ya presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.